Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Marda Bimantara, NIM 201710370311090. Bidang minat rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Game Edukasi Pengenalan Bahasa Jawa menggunakan metode Game Development Life Cycle atau GDLC. Latar belakang, pendahuluan. Belum banyak game dan perangkat lunak penunjang yang memang dikembangkan khusus untuk pengenalan bahasa daerah, terutama bahasa Jawa. Pengaruh dari dunia luar atau budaya asing tentu akan mempengaruhi generasi muda, sehingga kurang adanya ketertarikan mengenai budaya tradisional, khususnya budaya Jawa. Inovasi pada media edukasi yang disertai dengan game merupakan hal yang penting untuk mempermudah pembelajaran anak di bangku sekolah dasar untuk melestarikan budaya. Implementasi game edukasi pengenalan bahasa Jawa pada penelitian ini menggunakan metode Game Development Life Cycle atau GDLC. Penelitian sebelumnya. Yang pertama, Wendy Afrianto, rancang bangun aplikasi pembelajaran pemetaan kebudayaan di Indonesia berbasis Android menggunakan metode waterfall. Niko Alfian Nugraha, pembangunan game edukasi mengenal alat musik tradisional Jawa Barat menggunakan Game Development Life Cycle. Yang ketiga, Muhammad Yusuf Fahroni, yang berjudul perancangan game physical puzzle Rolling Kingdom menggunakan Game Development Life Cycle. Rumusan masalah: bagaimana mengimplementasikan perancangan game edukasi menggunakan metode pengembangan Game Development Life Cycle dengan memperhatikan aspek user interface, gameplay, dan game story. Tujuan penelitian: yang pertama, merancang dan mengimplementasikan game edukasi menggunakan metode Game Development Life Cycle atau GDLC dengan memperhatikan aspek user interface, gameplay, dan game story. Yang kedua, merancang game pengenalan bahasa Jawa Bejo atau Belajar Jawa menggunakan Unity. Batasan masalah: aplikasi ini diimplementasikan pada platform Android. Yang kedua, aplikasi didesain menggunakan Unity. Yang ketiga, pendidikan kebudayaan mengenai bahasa Jawa dan aksara Jawa. Yang keempat, aplikasi ditujukan untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang kelima, media edukasi berupa aplikasi 2 dimensi. Metodologi penelitian: yang pertama, initiation. Selanjutnya, pre-production, production, testing. Terdapat 2 testing, yaitu alpha dan beta. Kemudian release. Initiation: pada fase initiation ini dilakukan penggalian kebutuhan dengan melakukan analisa, kemudian seperti apa konsep game yang akan dibangun. Pre-production: tahap ini merupakan tahap sebelum production, yang dimana tahap ini berkaitan dengan game design. Pre-production adalah salah satu tahap utama karena pada tahap ini dilakukan perancangan game dan konsep game. Adapun pada tahap ini menyangkut game design atau yaitu penyempurnaan konsep game dan dokumentasinya atau game design dokumen serta prototyping atau pembuatan prototipe game. Production: pada tahap pre-production terdapat prototipe dan game design yang akan disempurnakan pada tahap production. Pada tahap ini memiliki fokus pada rancangan game design dan aspek-aspek lainnya yang menjadi unsur penyusun game. Tahap ini juga menyangkut pembuatan aset, programming dan integration antara aset dan source code. Testing: pada proses testing ini merupakan proses di mana akan dilakukan tahap pengujian. Oleh karena itu, dilakukan agar pada seluruh modul pada game tersebut berjalan sesuai dan tidak ada suatu bug atau error. Tahap ini berada di luar production cycle, namun pengujian ini memiliki hasil yang berpotensi menyebabkan developer mengulangi tahap production cycle lagi. Release: pada proses ini merupakan tahap akhir, yaitu aplikasi sudah siap diluncurkan atau dipublish di publik.
hasil dan pembahasan. Finite state machine. Pada menu terdapat dua menu, yaitu sinau dan dolan. Jika memilih sinau, terdapat bahasa Jawa dan aksara yang dimana di dalamnya terdapat Ngoko, Madya, Kromo, Inggil. Kemudian untuk aksara Jawa Hana Caraka atau Hono Coroko. Kemudian pada menu dolan terdapat dua pilihan, yaitu bahasa Jawa dan aksara Jawa, yang dimana keduanya pun memiliki soal untuk menebak kata. Jika menjawab benar, maka terdapat pop up benar, kemudian kembali ke soal. Jika salah, terdapat pop up salah, kemudian kembali ke soal juga. Kemudian setelah menyelesaikan soal, akan terdapat skor yang telah dikerjakan. Jika menjawab benar akan mendapatkan 10 poin, jika menjawab salah tidak mendapatkan 0, tidak mendapatkan poin. Kemudian implementation, yaitu pada menu utama terdapat dua pilihan, yaitu aksara Jawa dan terdapat dua pilihan, yaitu sinau dan dolan. Jika memilih sinau terdapat aksara Jawa dan bahasa Jawa, yang dimana di dalamnya jika memilih aksara Jawa terdapat Hono Coroko. Kemudian untuk bahasa Jawa terdapat detail tema, yaitu kata kerja, hewan, dan angka. Kemudian jika memilih menu play atau dolan terdapat bahasa Jawa dan aksara Jawa, yang dimana keduanya pun memiliki soal menebak kata. Selanjutnya pengujian alfa. Yang pertama menu utama. Hasil yang diharapkan menu utama tampil dengan baik, hasil ujinya sukses. Kemudian tombol sinau menampilkan menu sinau, hasil uji sukses. Antar muka tema menampilkan antar muka tema, hasil uji sukses. Antar muka detail tema menampilkan antar muka detail tema, hasil uji sukses. Kemudian antar muka kuis menampilkan antar muka kuis, hasil uji sukses. Tombol play menampilkan menu dolan, hasil uji sukses. Tombol keluar dari permainan, hasil uji sukses. Tombol kembali menampilkan halaman sebelumnya, hasil uji sukses. Tombol home mengembalikan ke tampilan menu utama, hasil uji sukses. Kemudian gerakan objek bergerak, hasil uji sukses. Pop up menampilkan aksi jawaban, hasil uji sukses. Pengujian beta. Pengujian beta adalah pengujian dari sisi pengguna dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pemain yang telah mendownload dan menyelesaikan game edukasi pengenalan bahasa Jawa dari beberapa aspek. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat pada beberapa tabel berikut. Yang pertama, aspek user interface. Yang pertama, apakah pewarnaan pada game sudah nyaman untuk mata? 90% menjawab iya, 10% menjawab tidak. Nomor 2, apakah tombol bisa dilihat dengan jelas, tidak blending atau menyatu dengan background? 90% menjawab iya, 10% menjawab tidak. Nomor 3, apakah posisi peletakan tombol pada game sudah tepat atau tidak mengganggu permainan? 90% menjawab iya, 10% menjawab tidak. 4, apakah visual feedback perolehan skor ditampilkan dengan jelas atau tidak membingungkan? 80% menjawab iya, 20% menjawab tidak. Hasil yang diperoleh pada aspek user interface adalah 87,5%. Selanjutnya, hasil evaluasi dari aspek sound. Yang pertama, apakah musik pada game sudah sesuai dengan tema game? 80% menjawab iya, 20% menjawab tidak. Nomor 2, apakah efek pada game sudah sesuai? 83,3% menjawab iya, 16,7% menjawab tidak. Hasil yang diperoleh pada aspek sound adalah 81,65%. Selanjutnya hasil evaluasi aspek karakter. Yang pertama, apakah desain karakter sudah sesuai dengan jalan cerita game?
86,7 menjawab iya, 13,3 menjawab tidak. Nomor 2, apakah ekspresi pada karakter sesuai dengan perwatakan pada cerita game? 83,3% menjawab iya, 16,7 menjawab tidak. Nomor 3, apakah atribut pada karakter sesuai dengan perannya pada game? 90% menjawab iya, 10% menjawab tidak. Hasil yang diperoleh pada aspek karakter adalah 86,6%. Selanjutnya hasil evaluasi game world. Yang pertama, apakah desain background tiap level sudah sesuai dengan jalan cerita game? 65% menjawab iya, 35% menjawab tidak. Kedua, apakah peletakan posisi objek atau benda tiap level sudah tepat atau tidak mengganggu? 75% menjawab iya, 25% menjawab tidak. Apakah ukuran karakter dan item atau benda sudah tepat dan mudah untuk melakukan interaksi klik? 75% menjawab iya, 25% menjawab tidak. Hasil yang diperoleh dari aspek game world adalah 71,6%. Selanjutnya gameplay. Nomor 1, apakah Anda mudah memainkan game untuk pertama kali? 90% menjawab iya, 10% menjawab tidak. Yang kedua, apakah Anda tertarik untuk terus memainkan setiap levelnya? 83,3 menjawab iya, 16,7% menjawab tidak. Apakah Anda menjadi master atau ahli dalam memainkan game ini? 83,3% menjawab iya, 16,7% menjawab tidak. 4, apakah reward yang terdapat pada game membuat Anda bersemangat dan untuk terus memainkan game? 80% menjawab iya, 20% menjawab tidak. Hasil yang diperoleh pada aspek gameplay 84,15%. Selanjutnya hasil evaluasi game story. Yang pertama, apakah Anda dapat menceritakan kembali jalan cerita yang terdapat game ini? 70% menjawab iya, 30% menjawab tidak. Apakah setiap jalan pada game selalu membuat Anda penasaran? 60% menjawab iya, 40% menjawab tidak. Apakah cerita pada game Anda membuat Anda kembali tertantang untuk menyelesaikan misi tiap level? 70% menjawab iya, 30% menjawab tidak. Apakah desain visual pada story mode sudah sesuai dengan jalan cerita game? 80% menjawab iya, 20% menjawab tidak. Hasil yang diperoleh pada aspek gameplay adalah 70%. Kesimpulannya adalah hasil pada user interface 87,5 yaitu baik, sound 72,5 yaitu cukup, kemudian karakter 86,6 baik, game world 71,6 cukup, gameplay 84,15 baik, game story 70% cukup. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.